Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 21111011293. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, di sini saya sudah memilih 5 soal. Dan soal yang pertama, apa yang menyebabkan kemunduran pemerintahan Bani Abbas? Jadi, faktor eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosatan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup yang bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi yaitu memperkaya diri sendiri, dan juga serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Pada tahun 1258, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200 orang menyerang Baghdad. Dan khalifah terakhir Daulah Abbasiyah Al-Mutasim benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Selanjutnya, bagaimana karakteristik Islam yang berkembang di Indonesia? Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Selanjutnya, apa yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di Spanyol? Disintegrasi kekuatan Islam di Spanyol dengan munculnya dinasti-dinasti kecil merupakan salah satu penyebab kemunduran kehancuran Islam di Spanyol. Meskipun pada saat itu terjadi pula kecemerlangan kultural, sejumlah dinasti lokal berkuasa di berbagai bagian Spanyol. Dan intinya antara umat Islam. Lanjut, sebutkan 3 kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Jadi yang pertama itu kemajuan intelektual, yaitu yang ada filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, bahasa dan sastra. Kemudian kemegahan pembangunan fisik, terjadinya asimilasi, kemajuan dan dalam pemerintahan dan politik, stabilitas politik dan ekonomi, maraknya gerakan penerjemah, tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sebutkan 3 tokoh ilmu pengetahuan di Eropa serta bidangnya. Yang pertama itu ada Leonardo da Vinci, dikenal sebagai pelukis Mona Lisa yang kontroversial, dan juga lukisan The Last Supper, lukisan bernuansa keagamaan yang sampai saat ini sering dibuat ulang. Ia dikenang sebagai manusia Renaissance atau manusia pembaharuan, karena tidak hanya dikenal sebagai seniman lukis, patung maupun pahat, ia juga sempat menulis buku yang berjudul Da Vinci Code, berisi 7.000 halaman, dan sempat merancang teknologi pesawat terbang maupun parasut yang dimulai dengan rasa penasarannya serta terinspirasi dengan anatomi burung. Yang kedua itu ada Nicholas Copernicus, teori heliocentri atau biasa dikenal dengan matahari sebagai pusat dari sistem tata surya didukung oleh Nicholas. Ia adalah seorang filsuf sekaligus matematikawan asal Polandia
Ia mulai mengumpulkan data-data untuk mendukung penelitian dalam bukunya yang berjudul The Revolution Bus. Yang ketiga ada Galileo Galilei, yang merupakan salah satu tokoh ilmuwan yang mewarnai abad Renaissance. Galilei lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang musisi, juga tertarik dengan matematika, dan ia ditularkan pada anaknya. Galilei memiliki keinginan kuat untuk mematahkan teori Aristoteles tentang gerakan. Ia berhasil mengembangkan teknologi teropong di Belanda dan membuktikan beberapa hal, di antaranya permukaan bulan yang merata, Saturnus memiliki bentuk yang tidak teratur, matahari memiliki banyak bercak, Jupiter memiliki 4 bulan memiliki bulan berjumlah 4, dan teori heliocentris dibenarkan olehnya. Ia sangat mendukung teori tentang bumi yang mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya atau jawaban yang saya berikan, mohon dimaafkan. Kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.